Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di sini kita akan membahas mengenai integral ya, mengenai integral khususnya itu integral multiple atau dalam bahasa Indonesianya itu disebut integral lipat gitu. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai integral gitu. Apa sih integral? Kita akan mereview sedikit nih mengenai integral. Nah, integral itu sendiri merupakan jumlahan. Kenapa jumlahan? Gini, misal nih, kita punya kurva yang enggak beraturan nih kan, enggak beraturan. Ditanya sama kita, hitung luasan di bawah kurva. Nah, gimana cara hitung luasan di bawah kurva? Susah loh kalau kurvanya enggak beraturan. Tapi kalau kurvanya kayak peraturan gitu, lurus saja, maka ya mudah aja, itu kayak persegi ataupun persegi panjang, tinggal kita hitung aja kan. Nah, untuk kurva yang nggak beraturan ini kita perlu satu hal gitu, satu trik matematika yang disebut dengan integral gitu. Nah, asal muasalnya tuh gini. Pertama, kurva ini tuh kita bagi nih dalam bentuk kotak-kotak gitu, banyak kotaknya kan. Nah, kotak-kotak ini kalau dijumlahin, ya kan, ini kan udah enak nih hitungnya. Ada tinggi, ada lebar, tinggal kita kali aja kan. Nah, kalau kotak-kotak ini dijumlahin, maka itu hasilnya akan mendekati dengan luasan di bawah kurva. Itu akan mendekati. Nah, kenapa kita bilang akan mendekati? Karena ini masih ada sisa-sisa nih di atasnya kan, masih ada sisa-sisa. Tapi kalau kotak-kotak ini kita buat sebanyak mungkin, artinya apa? Mendekati tak hingga, banyak kali mendekati tak hingga, ya kan? Nanti yang lebih-lebih ini itu bakalan hampir nggak ada gitu, sedikit ya. Karena makin lama kan kotaknya makin kecil tuh kan, memang kotaknya super kecil gitu. Nah, hasil dari jumlahan kotak itu nantinya betul-betul mendekati luas area di bawah kurva gitu. Nah, makanya itu jumlahan itu semua dikatakan dengan integral. Nih lihat, asal muasalnya tuh dari gini, dari limit n menuju tak hingga. N itu jumlah kotak nih, n menuju tak hingga gitu. Nah, dikatakan itu sebagai integral gitu, integral dari fungsi kurvanya. Oke, nah ini silakan lihat nih, ini kan jumlah nih, fxi itu maksudnya ini tinggi. Misal nih, xi di sini, x yang pertama nih, tingginya berapa? Sini kan? Kali apa? Kali delta x. Delta x itu ini. Nah, ini. Ya udah, berarti satu kotak kan? Nah, kotaknya dari i sampai n. Sedangkan n tak hingga. Ya udah. Jadi nanti mendekati luasan di bawah kurva. Dan itu dikatakan integral. Gitu. Itu udah dibuat sama ilmuwan-ilmuwan terdahulu gitu. Kita tinggal nikmatin aja. Oke, untuk daftar materi tentang integral, ya sebelum kita masuk multiple integral, ini harus kalian ketahui terlebih dahulu gitu, gimana cara mengintegralkan, terus ya integral tentu, integral tak tentu, ya kan, sifat-sifat integral itu gimana, metode integral substitusi itu gimana, integral UDV, ada juga integral trigonometri, ya kan, itu identitas trigonometri ya kalian hafal aja lah. Terus integral logaritmik, hafal juga lah tuh. Nggak perlu dihafal sih, kita lihat aja. Oke, sekarang kita masuk ke multiple integral atau dalam bahasa Indonesianya itu integral lipat. Apa sih integral lipat? Kalau integral biasa, nih kan, integral biasa satu aja nih, satu aja garisnya, garis integral. Kalau multiple integral itu bisa 2, bisa 3 gitu. Kalau 4 ada nggak ya? Entahlah. Nah, karena itu dikatakan multiple integral, banyak dia integralnya. Kalau fungsi daripada istilahnya pengaplikasian integral pertama, integral 1, ya kan? Satu aja nih integral. Pengaplikasiannya ya ini, kita dapat menghitung luasan area gitu, luas gitu, untuk menghitung luas. Kalau multiple integral, kita bisa lebih dari itu. Kita bisa menghitung yang namanya volume. Volume dari benda yang enggak beraturan gitu. Kan enggak beraturan nih. Tapi kalau volume kayak volume tabung, volume kubus, ya itu udah enak hitungnya, nggak usah perlu ribet kalian pakai integral gitu. Walaupun bisa juga pakai integral. Nah, gitu.
Jadi ini kegunaan multiple integral. Kalau mau hitung luas pakai multiple integral bisa juga sebenarnya, cuman lebih ribet. Kalau ini sebenarnya multiple integral juga, tapi fx-nya udah diketahui, nggak perlu ribet-ribet lagi gitu, satu kali aja. Nah gini, ini lihat, ini kan mirip tabung kan, mirip tabung. Cara hitungnya gimana? Nah, untuk menghitung volume daripada tabung ini, ya pertama kita harus tahu nih elemen. Pertama nih, elemen luasan. Kayak hitung tabung biasa gitu. Kita tahu luasan, luas area bawah ini. Kemudian tinggal kita kalikan dengan tingginya. Nah, makanya di sini dibilang ini dx dy gitu, yaitu elemen daripada x dan elemen daripada y. Nah, kayak gini nih, kayak gini. Cuman ini masih dalam bentuk delta x ya, delta x, delta y. Sehingga kalau delta x dikali dengan delta y itu akan menghasilkan delta a gitu. Nah, gini. Cuman kalau kita buatnya sekecil mungkin gitu, membentuk satu elemen yaitu dx dy itu akan membentuk luasan yaitu dA. Ketika luasan itu dijumlahkan semua, nah itu akan membentuk area luasan gitu, area ini yaitu A. Ketika A, kita udah tahu nih A kan. Kita udah tahu A dengan cara mengintegralkan dx dy. Kita tinggal kalikan dengan ini tingginya. Tingginya apa? Karena nggak beraturan, ini udah dikasih fungsi yaitu fxy. Maka tingginya ya ini z. Z kali dx kali dy itulah volume gitu. Ini integral lipat 2. Kenapa integral lipat 2 ya? Karena fxy-nya itu udah diketahui. Kita bisa juga gunain yang lipat 3 gitu. Di sini itu kita nggak memasukkan z gitu. Kita nggak masukkan z. Cuman nanti untuk batasan yang variabel pengintegralan z yaitu dz, kita pakai ini z sama dengan fxy. Nah gitu, udah paham kan? Yang terpenting itu adalah kita tahu elemen ini kayak gini. Ada dy, ada dx nanti elemen yang kecil itu. Baru nanti dikali dengan z, baru kita bisa dapatin itu volumenya. Baik pakai integral lipat 3 ataupun lipat 2 bisa gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Udah contoh soal aja. Oke, contoh soal ya. Apa di sini? Kayak di sini kita dikasih gambar apa nih gambar? Nggak beraturan sih. Disuruh cari find the volume of the solid. Disuruh cari volume daripada ini bangunan ini gitu. Ini kan nggak beraturan, susah. Ini bukan kubus, ini bukan juga prisma gitu. Kalau prisma, kalau kubus mudah aja kita cari. Nah, pertama-tama apa yang diketahui di soal? Kita lihat di gambar. Pertama diketahui adalah kemiringan daripada z. Ini kan z nih, z ada garis di sini. Ini miring. Fungsi daripada kemiringan ini, daripada garis ini adalah z sama dengan 1 tambah y gitu. Semakin besar nilai y ya semakin tinggi z-nya kan. Gitu. Terus apa lagi diketahui? Nah, ini juga ada garis dengan fungsi 2x tambah y sama dengan 2. Oke. Fungsi 2x tambah y sama dengan 2 garis ini. Terus apa lagi ya? Nah, ini di soal itu udah dibantu lah kita, dibuatin sebuah elemen gitu, elemen yang masih besar sebenarnya, yaitu delta x gitu. Ini delta x ya kan. Terus kalau ini ke ini apa? Delta y. Nah, delta y terus diperpanjang tuh. Apa lagi dibilang? Volume nih ya. Nah, volume daripada ini apa? Ini kita alas dulu, delta y, delta x kali apa? Kali z, kali tinggi. Nah, gitu. Makanya dibilang volumenya adalah z delta x delta y. Oke. Terus slab of volume. Ini apa? Slab ini lempengan daripada volume. Berarti kalau lempengan ini kan udah ada nih satu batangan. Terus ini sepanjang ini kita batangannya sepanjang ini membentuk sebuah lempengan nanti.
untuk sebuah lempengan gitu kan. Lempengan sampai sini nih, sampai sini kan, lempengan. Rumusnya apa? Ini rumusnya. Yes, ini. Lainnya apa? Kok udah ada pakai integral nih? Z dy integral ya, dengan batas y sama dengan 0 sampai 2 kurang 2x. Maksudnya apa? Z dy. Dy mana? Dy itu berarti sumbu y kan, partikel di sumbu y dikali dengan z. Artinya apa? Bidang ini nih, bidang zy gitu, bidang zy ya kan, bidang zy dengan batasan y itu dari 0 sampai y sama dengan 2 kurang 2x gitu. Oke kan, dah kan? Ini untuk apa namanya, luasan bidang zy ya kan, luasan bidang zy. Terus untuk lempengan ini kalau kita mau cari volumenya, ya udah tinggal kita kali ketinggiannya, kali lebarnya nih, yaitu delta x gitu, delta x ya kan. Nah, gimana? Nih, kita lihat nih. Kita lihat. Misal nih, saya kasih satu lembar bidang ya kan. Bidang yaitu bidang ZY gitu. Di sini apa? Bidang ZY itu punya satu elemen paling kecil yaitu DY ya kan. DY. Nah, DY. Di kumpulan daripada DY kali Z ya kan. DY kali Z itu adalah luasan dari ini, elemen paling kecil. Kalau luasan ini kita integralkan ya kan, kita jumlahkan semuanya akan menghasilkan ini, lembaran ini. Nah, kotak ini. Dah, berarti apa? Kita udah punya luasan untuk kotak ini. Kalau luasan kotak ini ya kan, kita tindih terus, tindih. Nah, bentuknya kayak gini nanti. Ini ada 1, ada 2, sampai banyak kali ya kan. Misal nih sampai X nih kita tindih. Dia akan membentuk sebuah volume gitu. Kayak buku lah, kayak buku yang besar gitu, kayak kamus kan. Itu kan udah ada volume gitu. Nah, volumenya apa? Luasan ini, bidang ini dikali dengan X gitu, nilai ini. Nah, ini sama juga kayak ini. Bidang ZY, nah ZY dikali dengan delta X gitu. Oke, lanjut. Nah, ini. Tadi kan gini, batasannya untuk volume daripada lempengan ya kan. Pakai batasan Y sama dengan 0 hingga 2 kurang 2X. Kenapa nggak kita pakai dari 0 sampai 2 gitu, sampai 2. Ini kan 2 nih. Ya kan? Kalau kita masukkan 0 nanti Y-nya 2. Kenapa nggak gitu? Nah, gini, coba lihat nih. Kalau lempengan tadi nih, luasan ZY ya kan? Luasan ZY. Nah, ini kan luasan ZY nih. Kita lihat dari atas nih, dari atas. Itu akan berbeda dia, makin lama makin kecil dia. Sesuai dengan X. Kenapa? Karena ini kan sebuah fungsi nih. Fungsinya ini 2X tambah Y. Jadi nilai Y ini itu tergantung kepada X gitu. Dia nanti ada yang kecil, ada yang gede gitu. Makanya kita nggak bisa mengatakan Y dari Y sama dengan 0 ke Y sama dengan 2 gitu. Karena ini dipengaruhi oleh nilai X gitu. Oke. Jadi tergantung X. Nah, lanjut. Udah ada jawaban nih. Gimana cara jawabnya? Cara jawabnya itu gini. Kita dapetin terlebih dahulu bidang ZY. Nah, nanti baru kita kalikan dengan X gitu. Kayak gini. Kita dapatin bidang ini, baru kita kalikan dengan X biar tahu volumenya apa ya kan. Nah, terus apa? Untuk bidang ZY. Ya ini. Z itu kan fungsi ya, fungsi Z dikali dengan DY. Gini loh. Nah, ini contoh yang persegi yang mudah aja. Z dikali dengan partikel DY gitu, yang kecil kali ya. Terus itu dijumlahin dengan cara diintegralkan gitu. Nah, faktor pengintegralan DY. Batasnya apa? Batasnya ya udah dari 0 sampai ini 2 kurang 2X sampai Y-nya kan. Karena dia tergantung nanti. Gitu. Karena kita mau cari volumenya gitu, bukan mencari bidang ini.
Kalau mau cari bidang ini boleh lah nanti langsung batasnya itu dari 0 sampai 2 bisa. Cuman karena kita mau cari volumenya nggak bisa, harus batasnya ini. Nah, nanti kita mencari volume lagi. Oke, dah nih kan. Ini adalah untuk mencari bidang ZY. Oke. Batasnya Y sama dengan 0 hingga 2 kurang 2X. Terus apa? Z kita ganti. 1 tambah Y. DY. Cara integralkannya gimana? Ya, tinggal integralkan satu-satu. 1. Kalau diintegralkan terhadap Y apa? Y. Y diintegralkan terhadap Y. Y kuadrat per 2. Pangkatnya ditambah. Terus dibawa ke depan di 1 per 2 gitu kan. Nah, batasnya ini 2 kurang 2X hingga 0. Tinggal masukkan batas 2 kurang ini 2X tambah 2 kurang 2X kuadrat per 2. Nah, kuadrat per 2 kan. Kalau 0 nggak usah kita masukkan lagi, udah hasilnya 0. Udah dapat hasilnya ini. Sebuah fungsi daripada bidang. Nah, kita udah dapat nih bidangnya. Kalau mau cari volumenya ya udah, tinggal kita kalikan X gitu. Nah, kita kalikan X. X ini dari mana? Nah, di sini kita bisa langsung masukkan nilai X-nya. Yaitu dari 0 hingga ke ini. Titik ini berapa? Nah, kita lihat di fungsi. Di garis ini. Garis ini. Nah, pas sampai sini itu di Y sama dengan 0 kan? Di Y sama dengan 0, maka kalau kita masukkan Y sama dengan 0, maka kita dapat nilai X adalah sama dengan 1 gitu. Oke. Nah, ini batasnya. Udah, tinggal kita integralkan satu persatu terhadap X. 4 integral daripada X apa? 4X ya kan? Kurang 6X. Integralnya apa? X pangkatnya ditambah jadi X kuadrat, terus 2 nya dibawa ke depan jadi 6 per 2, 3 kan, jadinya 3X kuadrat gitu. Silahkan lanjutkan sendirilah, hasilnya adalah 5 per 3. Oke, ini kan kita cari satu persatu tadi kan, kita cari bidangnya dulu, cari luasan bidang, setelah itu baru kita kalikan dengan elemen X gitu, elemen tingginya ya kan. Nah, itu sama aja sebenarnya dengan bentuk ini. Nah, integral terus dalam kurung integral juga. Nah, ini kan sama dengan ini. Kayak kita buat dalam kurung dulu, habis itu baru integralkan lagi. Kita bisa langsung tulis di begini, atau kita juga boleh bentuk kayak gini nih. Nah, bentuk sekalian aja gitu. Di dx ya kan. Atau ada lagi nih, atau satu persatu integral dx kita sendiri, terus integral dy-nya juga sendiri gitu. Oke. Nah, sekarang ada hal unik. Sebenarnya matematika itu gimana pun kayak kita punya banyak cara gitu untuk mencari volume daripada ini. Tadi kita carinya gimana? Cari bidang ZY dulu kan, baru kita kalikan dengan bidang X. Nah, pertanyaan gini, kalau kita cari bidang XY dulu, terus kita kalikan Z, bisa nggak? Jawabannya bisa. Kalau kita cari bidang ZX dulu, terus kita kalikan Y, bisa juga. Nah, gitu. Jadi, yang kita cari ini sama dengan 5 per 3 ya kan? Itu sama aja. Bila kita carinya tuh kayak gini. Apa nih? Lihat. Ini kan Z nih. Z kali DX. Berarti Z, ya kan? Z nilai Z kali DX. Berarti ini bidang ZX ya kan? Bidang ZX dulu. Kita cari bidang ZX dulu, ini bidang ini. Nah, ya kan? Terus kita kalikan DY. Nah, baru kita kalikan dengan Y untuk membentuk suatu volume gitu ya. Nah, lihat coba. Ini nilai ini kita integralkan terhadap X. Hasilnya apa? Hasilnya itu karena nggak ada variabel X ya kan, berarti 1 tambah Y ini konstanta. Setelah itu apa? Ketika kita integralkan dengan X, maka ya muncul nilai X nya gitu, muncul. Habis itu masukkan batasnya, dapatlah ini
Setelah itu kita integralkan lagi nih dengan Y. Jadi kan dalam kurung udah kita integralkan. Terus integralkan lagi dengan Y. Dapatnya gini. Nah, biar mempermudah, kita kalikan aja nih. Kalikan aja, karena emang nggak banyak kan. Bisa kita kalikan. 1 kali 1, 1. Terus Y kali 1 berapa? Y ya kan. 1 kali ini berapa? Min Y per 2. Y kurang min Y per 2 berapa? Y per 2 hasilnya ya kan. Kali ini berapa? Y kuadrat per 2. Terus kita integralkan terhadap DY. Ya kan? Integralkan terhadap DY. Silahkan kalian integralkan 1 per 1. 1 integralnya apa? Y tambah Y per 2 integralnya apa? Nah, gitu. Kalian integralkan 1 per 1. Terus masukkan nilainya 2 sama 0 gitu. Masukkan nilainya 2. Udah masukkan nilai 2 nih. Terus dikurang dengan 0 gitu. Dengan nilai 0. Dapatlah hasilnya 5 per 3 juga. Nah, hasilnya sama aja. Sama. Mau bagaimanapun kita cari tetap sama gitu. Karena inti dari integral itu ya jumlahan daripada setiap elemen. Setiap partikelnya kecil gitu. Oke. Nah, setelah kita bahas ini, kita akan bahas integral lipat dalam koordinat bola terus koordinat tabung. Lebih luas lagi ya. Kalau ini koordinat apa? Koordinat kartesius gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.